Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesti Lestaluhu dari mahasiswa Gizi semester 3. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan yang bertema stunting. Stunting adalah kondisi di mana badan anak lebih pendek daripada anak seusia lainnya. Stunting merupakan masalah gizi kronis pada anak akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menyebabkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga merupakan salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih pendek daripada anak seusia lainnya. Dan di sini kita akan membahas apa saja ciri-ciri anak yang terkena stunting. Ciri-cirinya adalah memiliki berat badan ringan daripada anak seusianya, tampak lebih muda dibandingkan dengan anak seusianya, pubertas yang terlambat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, serta pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat. Faktor-faktor stunting. Mengingat stunting merupakan masalah kesehatan yang cukup berbahaya, jadi kita harus mengetahui apa saja faktor-faktor yang bisa membuat anak itu terkena stunting. Faktor yang pertama adalah kurangnya gizi dalam waktu yang lama. Tanpa disadari, penyebab stunting pada dasarnya sudah bisa terjadi sejak anak berada dalam kandungan. Sebab, sejak di dalam kandungan, anak sudah mengalami masalah gizi. Penyebabnya adalah karena sang ibu tidak memiliki akses untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Oleh sebab itu, anak juga ikut mengalami kekurangan nutrisi. Faktor yang kedua, pola asuh. Pola asuh juga merupakan salah satu penyebab stunting. Pola asuh yang dimaksud adalah perilaku dan pemberian makan. Apakah orang tua sudah memberikan makanan yang sehat dan bernutrisi untuk anak-anaknya? Karena jika orang tua tidak memberikan makanan yang bergizi, anak bisa saja terkena stunting. Faktor yang ketiga yaitu pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan-makanan yang bernilai gizi tinggi serta menu yang tidak seimbang dapat mengganggu pertumbuhan anak dan meningkatkan resiko stunting. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan si orang tua tentang konsep gizi seimbang sebelum, sesaat, dan setelah melahirkan. Faktor yang keempat adalah gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Pada masa kehamilan, si ibu tidak boleh mengalami depresi, gangguan mental, atau hipertensi, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap bayi yang ada dalam kandungan. Jika si ibu mengalami gangguan mental atau depresi, resiko terjadinya stunting akan semakin tinggi. Faktor yang kelima, faktor sanitasi. Sanitasi buruk dan keterbatasan akses dengan air bersih akan mempertinggi resiko stunting pada anak. Jika anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi yang buruk dan tidak layak, maka itu akan mengganggu pertumbuhannya. Nah, mengingat stunting merupakan masalah kesehatan yang beresiko tinggi terhadap anak hingga dewasa, maka kita perlu tahu apa saja cara pencegahannya. Pencegahannya ada 3, yaitu dengan memperbaiki pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Memperbaiki pola makan yang dimaksud adalah dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian obat cacing, imunisasi lengkap, dan pemberian vitamin A. Sedangkan cara untuk memperbaiki pola makan adalah gunakan porsi isi piringku, dan yang kedua, cuci tangan sesudah atau sebelum makan, dan yang ketiga, minum air putih sebelum atau sesudah makan. Cara pencegahan yang ketiga adalah dengan sanitasi, yaitu dengan cara menggunakan jamban yang bersih dan sehat, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan mengkonsumsi air bersih. Demikian hanya itu penyuluhan dari saya. Semoga penyuluhan ini bermanfaat untuk mencegah stunting yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.